Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'du. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiikum. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah sekian lama kita libur. Kita libur mungkin 1 bulan atau berapa itu ya. Lalu kita selama Ramadan juga hanya via recording, saya kira juga nggak terlalu efektif. Maka saya putuskan hari ini kita tatap muka melalui Zoom meeting. Dan tidak lupa karena di masa-masa Lebaran ya, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah semuanya bisa menerima amal kita semuanya, maksud saya, dan juga amal kalian bisa diterima. Dan kita diberikan barokah atas apa yang kita laksanakan, kita ibadahkan, ya, kita amalkan selama bulan Ramadan maupun bulan-bulan sebelumnya dan setelahnya. Baik, tidak panjang-panjang, insya Allah kita nanti akan selesaikan di jam 8.15, insya Allah. 8.15, jam 20.15. Baik, yang kita pelajari kali ini adalah practical grammar. Nah, ini biasanya menjadi bagian yang orang-orang hindari di bahasa Inggris, yaitu mempelajari tentang grammar. Ya. Grammar ini adalah aturan-aturan penting di dalam penulisan atau merangkai kalimat kata di dalam bahasa Inggris. Kita mulai dari ini, demonstrative pronoun, kata ganti demonstratif. Kata ganti demonstratif. Nah, kata ganti berarti selain ini ada. Ya. Contohnya yang kita pelajari dulu ada I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kita, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, dia selain manusia. Nah, itu juga termasuk kata ganti, tapi kita tidak pelajari kayaknya di sini. Cuma ada they. They ini pun juga nanti tidak menggantikan manusia. Ya. Wallahu alam, saya agak lupa nih materinya. Ya kalau nggak salah ini they tidak menggantikan manusia nantinya gunanya. Karena kata they artinya mereka itu bisa digunakan untuk menggantikan benda yang jumlahnya lebih dari satu. Oke. Selanjutnya, demonstrative pronoun is pronoun that point to specific things. Nah, ini dia. Demonstrative pronoun atau kata ganti demonstratif adalah kata ganti yang intinya pada spesifik benda. This contohnya yang pertama, artinya ini, that itu, this ini, and those itu. Nah, kok ada dua ini, ada dua itu. Nah, ini harusnya sudah kita pelajari di SMP juga, harusnya ada. Ya, jadi ada dua ini, ada dua itu. Kalau dalam bahasa Arab juga lebih banyak, ada 6 ya. Oh, enggak ada. Ada apa ini? Hadani, haulai kayak gitu. Ada berapa totalnya itu ya? Banyak itu, ada 12 atau berapa. Kalau dalam bahasa Inggris cuma ada 2 macam, ada 4 macam. Ya, this, that, this sama those untuk kata tunjuk. Ya, gampangnya adalah kata tunjuk ini. Isim isyarah dalam bahasa Arab. Isim isyarah biasanya namanya. A demonstrative pronoun presenting presents a thing or things, yaitu sebuah kata ganti demonstratif menunjukkan sebuah benda atau benda yang lebih dari satu. This, ini, and this, jadi this pakai i, and this pakai e, ya. This and this sama this, near, in, distant, or time. Jaraknya adalah di jarak dekat atau waktu yang dekat. Ya. Kalau ini pakai this atau this itu menunjukkan tempat yang dekat, maksudnya jarak yang singkat ya, waktu yang singkat. Ya terus atau tempat yang singkat. Kalau that and those itu digunakan untuk far, berarti jauh jaraknya atau waktunya. Waktunya dalam waktu yang jauh, masih nanti banget gitu. Atau lama sudah kita lewati tapi sudah lama sekali. Itu pakai that and those. Ini ada tabelnya untuk mempermudah kita, singular and plural. Singular itu artinya tunggal. Kalau untuk menunjukkan thing, benda yang jumlahnya satu, maka pakai this, that, atau it. Kalau bentuknya jamak, plural, itu jamak, pakai this, those, they. Gitu ya. Lalu dilihat kalau dari atasnya ini ada near, kalau dekat maka ada this sama this, sudah dijelaskan tadi. Kalau far, jauh, ada that sama those.
Ada netral. Nah, ini yang paling aman. Ya, paling aman pakai yang netral. Makanya kita seringnya itu taunya it. It is banana. Ini pisang. Bisa diartikan juga itu pisang. Bahkan bisa kita artikan juga dia pisang. Jadi lebih aman, lebih bebas ya untuk tempatnya, waktunya dan segala macamnya lebih aman, lebih lebih apa ini enak ini pakai it. Pakai D juga bisa, tapi untuk plural, untuk jamak ya, dan sifatnya netral. Bisa untuk dekat, bisa untuk jauh. Bisa untuk dekat, bisa untuk jauh. Tapi jumlahnya harus lebih dari satu. Apa maksudnya jumlahnya lebih dari satu? Ini ada soal ya, nanti akan silahkan dikerjakan. Tapi sebelumnya ini saya jelaskan dulu. Saya butuh papan tulis. Bentar. Kita comot-comot dari sini saja. Oh, nggak salah, cuma ada papan tulis. Zoom, papan tulis. Whiteboard. Ya. Ntar, loading. Menunggu whiteboardnya. Ya lama ya whiteboardnya ini. Oh, udah. Mana ini sih? Whiteboard. Tulisan-tulisan. Ini. Error. Oke, batal. Kita pakai ini aja. Pakai notes saja. Ya, tar, saya cek dulu nih udah nampak belum di layar kalian. Muzaffar. Nah, Muhammad tadi saya tanya nggak bisa. Sudah kelihatan layar putih di depan. Udah. Udah ya, oke. Nah, yang penting sebelum kita kecil banget. Saya ganti pakai Word saja. Fun. Jadi ini harusnya sudah kelihatan juga. Yang terpenting sebelum kita bahas those, that, this sama this ya. Sebelumnya kita harus tahu to be. Kita harus tahu to be karena ini sangat penting sekali. To be ini jangan sampai salah dalam penggunaan. Yang pernah kita pelajari ada is, am, are, dan juga was, were. Ya. To be itu ada ini macamnya. Nah, is, am, are digunakan untuk waktu present. Apa itu present? Sekarang. Contohnya, itu be-nya judulnya ya. Contohnya, it atau ya it aja. It is school. Itu sekolah. Itu sekolah. Sekolahnya berapa? Satu. Sekolahnya satu, maka pakai it. Oh, it netral ya tadi ya. It netral. Oke, kita ganti. That. That is school. Bolehkah kita pakai yang bentuk jamak?
Jawabannya tidak boleh karena to be-nya pakai is. Is menunjukkan waktu sekarang. Oh ya, M ini nanti tidak dipakai karena tidak bisa menunjukkan benda. Kita pakai is sama are saja. Nah, nggak boleh pakai those. Nggak boleh pakai those. Karena those ini menunjukkan jumlah jamak. Sedangkan is to be untuk jumlah tunggal. Lalu ada lagi mungkin seperti ini. Nah, tapi boleh pakai it ya. Boleh pakai it. Ini misalkan pakai it. Karena it itu netral. Terus kalau kita mau bilang itu adalah harimau-harimau. Banyak maksudnya. Harimau banyak. Itu adalah banyak harimau. Oke. Harimau apa itu harimau? Tigers. Banyak. Banyak. Kita pakai ini. Yang lain. Kalau many udah sering kita pakai. Lots of tigers. Oke. Umama sudah ada nih di sini. Sudah bisa dengar atau tidur barangkali? Umama bisa dengar suara saya? Bisa respon? Bisa, Ustadz. Bisa ya. Oke, Umama tolong dipilih salah beberapa. Ini ada beberapa jawaban yang benar. Kalau to be-nya pakai are, maka kira-kira yang mana di antara kata ganti ini, demonstratif pronoun ini yang bisa dipakai? Those, Ustadz. Those, betul. Bisa. Those, betul. Apalagi? Ada lagi? Ada. They. They. Betul sekali. Ya, gampang ya? Gampang banget harusnya. Harusnya gampang banget. They. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Begitu juga jika to be-nya pakai was were, menunjukkan waktu lampau. Pembahasannya panjang. Misalkan pakai kita pakai ini aja. Ya was ya misalkan. Oke, Muzaffar. Udah, Ustaz. Ya. Kira-kira ini yang bisa dipakai yang mana? That, those, it, they, was, kitten. Tahu kitten nggak? Tahu kitten nggak? Kucing, Ustaz. Iya, anak kucing. Jadi kita mau tunjuk itu adalah anak kucing dulunya. Jadi sekarang udah besar. Gitu. Dan sekarang yang kita tunjuk sudah besar. It was atau that was atau those was atau they was kitten. Yang betul yang mana? Yang it ya. It. Betul. It bisa. Apa lagi? Ada? Das, Ustaz. Das. Those. Oke, yang ini yang salah. Ya, mungkin ini masih asal-asalan ini nggak masalah. Ini ya salah ya. Ustaz. They juga salah. Yang betul adalah that sama it yang boleh. Nah, kenapa? Nggak apa-apa salah ya, nggak usah malu salah. Karena memang belajar harus dimulai dari nggak tahu dulu. Dan disinilah tugas saya. Kalau nggak tahu, makanya saya jelaskan. Kenapa that sama it yang betul? Karena was di sini adalah to be untuk jumlah satu, sama seperti is. Sama seperti is. Ya, gunanya sama seperti is. Jadi untuk menunjukkan jumlah yang satu. Adapun are ini nanti adalah digunakan untuk yang were.
Jadi kalau lampau gunanya untuk were. Misalkan were kittens gitu ya. Yang gampang aja biar nggak belajar banyak kata. Nah, di sini yang bisa kita pakai adalah yang those atau they. Ya. Ini ya, those atau they. Oke, sudah jelas? Muzaffar? Sudah. Sudah jelas ya? Sekarang Muzaffar lagi saya tes. Bagaimana kalau pilihannya pakai ini? Hati-hati, pilihan bisa lebih dari satu, bahkan nggak cuma dua kadang-kadang. Ya, kadang-kadang nggak cuma dua. Lebih banyak jadinya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Belajar biasa. Salah dan biasa. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ingat ya, were digunakan untuk jumlah lebih dari satu. Contohnya kitten jadi kittens. Tambahkan s jadi jumlahnya lebih dari satu. Yang bisa kita gunakan yang mana? This, Ustaz. Pakai this atau this? This. Pakai Yang this. itu yang pakai. Iya, ya, oke, saya paham. Ya, betul, pakai this. Apalagi? They. Day, Masya Allah. Udah langsung pinter nih. Ada lagi? Cukup. Nanti bingung. Nah, nggak ada lagi. Ini bukan. Karena ini menunjukkan jumlah satu. Ini juga menunjukkan jumlah satu. Ini juga menunjukkan jumlah satu. Oke, jelas ya? Gampang kan? Gampang, insya Allah. Nah, sayangnya di soal kita nggak cuma ini saja. Nah, nanti biar nggak bingung juga, masih ada waktu kan? Masih ada 10 menit. Masya Allah. Bicara waktu. Ada such. Nah, gimana kita kalau pakai such? Such itu bisa digunakan untuk itu. Kata ganti itu atau ini. Nggak salah ada yang lain. Wah, ini ada no one. Ada none. Ntar, tak tunjukkan ini ya, biar tahu nih. Nanti ada pilihan yang seperti ini. Ini, yang saya maksud ada such. Ini saya lingkari bukan berarti yang benar ya, belum tentu yang benar ya. Such ada none. Terus ada apa lagi? None itu no one. Ada them. Banyak ini PR. Ada neither. Terus sebenarnya buku ini baru belajar saya. Baru tahu maksudnya. Ada lagi sudah. Oke. Coba bantu ya, kalau ada yang kurang nanti silahkan ditambahin. Such, none. Saya ketik dulu. Lalu ini semacam, jangan sampai salah paham, ini bukan to be ya. Such ini seperti menggantikan that, those gitu loh. Them, neither. Lagi. Udah ya, kayaknya 4 ini ya. Iya ya. Udah, insya Allah ini. Nah, ini penggunaannya jadi macam-macam nih. Biasanya kayak gini misalkan. I like such a game. Nah, misalkan ada kalimat seperti ini. Nggak ada to be-nya. Ya. Tapi ini berarti kata itu. Saya suka sebuah permainan itu atau tersebut. Saya suka sebuah permainan tersebut atau saya suka permainan itu, kayak gitu aja. Jadi such ini berarti makna that yang digunakan untuk jumlah satu. Nah, such ini juga bisa digunakan untuk jumlah yang lebih dari satu. Kok ternyata belakangnya bukan game, belakangnya adalah pakai games, maka di sini juga boleh pakai such. Ya, such games. Lalu misalkan pakai them. Them ini tidak bisa menggantikan they ya, maksudnya secara posisi. Nggak bisa. Kalau they ini harus berada di awal. Contohnya they were kittens. They were kittens artinya adalah mereka adalah kucing-kucing kecil dulunya. Dulunya ini tambahan saja. Maksudnya biar mudah dipahami.
mereka kucing-kucing kecil. Tapi tidak boleh pakai them, meskipun them di sini artinya mereka. Karena them itu digunakan untuk arti mereka, tapi gunanya berada di belakang kalimat. Contohnya, my brother buys Oke, gini, sorry. My brother goes to nah, ya gini. My brother, saudara laki-lakiku pergi ke toko mainan. Dia membeli salah satu di antara mereka. Kayak gitu maksudnya. Salah satu di antara mereka. Mereka apa? Mainan. Gitu. Jadi them itu berarti mereka. Salah satu di antara mereka maksudnya adalah mainan. Kata ganti. Dan ini berada di belakang. Dan biasanya ditambahkan of them. Oke, saya jelaskan dulu sebelum saya tanya lagi. Pakai no one sekarang. None ini adalah singkatan ya. No one. Tidak satu pun. Atau begini, he buys. Saya ganti pakai ini aja ya, pakai ini. Kayak kalimatnya ini aja. He buys no one of them. Nah, ini bisa nih. Saudara laki-lakiku pergi ke toko mainan. Dia membeli tidak satu pun di antaranya, di antara mereka. Jadi intinya dia tidak membeli sesuatu ternyata ke sana. He buys no one of them. Tidak satu pun. No one artinya tidak satu pun. Atau bisa juga pakai neither. Ini fungsinya sama seperti none. Neither. Jadi hati-hati nanti ya kalau ketemu kata-kata ini. Neither, no one, them, sama such. Ini kelas bahasa Inggris yang biasanya jarang, yang sering ada tapi susah mungkin untuk dipahami untuk di awal-awal. Atau bisa seperti ini juga. Nah ini ya. Neither of students came to the class yesterday. Tidak seorang pun murid datang ke kelas kemarin. Nah, came jangan disalahartikan kok tulisannya came, datang kan pakai come. Ya, tapi kalau come itu memang betul artinya datang, tapi kalau waktunya lampau itu berubah menjadi came. Ini harusnya sudah kita pelajari juga, yaitu menunjukkan verb 2, kata kerja bentuk kedua dari come. Yang artinya yang menunjukkan waktu lampau. Kalau lampau dia berubah bentuk. Ya, gini ya. Kadang-kadang tidak pakai to be. Kadang-kadang kalau kalimatnya verbal yang ada kata kerjanya seperti ini, maka tidak ada to be. Kalian harus betul-betul jeli dalam melihatnya. Kadang-kadang ada seperti ini misalkan. My brother goes to toy store. He buys that toy. Gitu ya. That toy. Nah, ini betul. Dia membeli mainan itu. Nah, pakai this juga bisa. This toy. Mainan ini. Tapi nggak boleh pakai this. Alasannya apa ini, Umama? Kenapa kok nggak boleh pakai this? Karena tunggal Iya. Apa yang tunggal? mainannya. Iya, mainannya. Karena mainannya jumlahnya satu, nggak boleh pakai this. Nah, jelas ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada mungkin cukup bahasa Inggris cuma kali ini sampai ini aja. Silahkan nanti dikerjakan. Atau ini udah, nanti kalau mau nyatet silahkan dilihat rekamannya lagi. Ya. Ini penjelasan kita untuk kali ini. Sebenarnya ya mudah kalau bisa dipahami dengan baik. Kadang-kadang ya karena ngantuk mungkin kita nggak. Nah, terus selalu kalau soalnya ini silahkan nanti diterjemahkan menggunakan Google Translate atau lain sebagainya. Silahkan. Nggak masalah. Nah, ini ada to be is. Tadi pakai apa nih?
Gitu ya. Bisa dipakai apa? Oke, sampai 10 saja nanti soalnya. 21 sampai 30. Berarti 10 soal ini aja. ABC-nya saja boleh. Tolong betul-betul dikerjakan ya, karena demi nilai yang